Kemarau panjang memaksa petani Lampung Selatan beralih memburu biawak. Bertanam semangka selama puncak kekeringan memberi keuntungan besar. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Dampak krisis pengairan sawah dan siasat peralihan tanam hortikultura selama kemarau panjang menjadi sajian utama hari ini. Petani kawasan Bakahuni, Lampung Selatan beralih memburu biawak setelah pertanian terhenti akibat kekeringan. Pemburuan ini dapat menyambung hidup. Nasib petani Pringsewu lebih mujur karena biaya panen raya semangka dengan keuntungan menggiurkan. Pemirsa, bersama saya Deli Adelia, inilah iNews Lampung selengkapnya. Krisis pengairan selama kemarau panjang memaksa petani Lampung Selatan banyak menganggur. Jeda musim gadu dimanfaatkan untuk berburu biawak. Hasil tangkapan per hari 3 hingga 4 ekor dengan nilai Rp50.000. Petani kawasan Bakauheni, Lampung Selatan berburu biawak sebagai penyambung hidup. Perburuan biawak cukup berbahaya karena penangkapan dilakukan dengan tangan kosong. Perburuan biawak cukup menyita waktu, terutama menyusuri semak-semak seputar kawasan pertanian. Sebagai reptil pemakan bangkai, biawak makin ganas saat terusik. Pemburu dituntut cekatan menangkap dan terampil mengikat. Keteledoran memegang biawak beresiko tergigit. Seorang pemburu sudah biasa kena gigit saat mengawali perburuan. Resiko tergigit berkurang jika pemburu memasang perangkap. Perangkap dipasang pagi-pagi dan baru dilihat sore harinya. Jika beruntung 3 hingga 4 ekor biawak bisa terjerat. Biawak dengan berat 10 hingga 15 kg terjual Rp20.000 hingga Rp25.000 per ekor. Perburuan sehari paling tidak membawa pulang Rp50.000. Melo, ayo. Kemarau, musim kering, nggak ada kerjaan lagi. Sawah gimana? Sawah udah kering semua, mau nyawah nggak bisa. Ini aja daripada kemarau nganggur, nyari biawak untuk sehari-hari. Kalau sehari bisa dapat berapa? Ya kalau sehari, kalau pasangan banyak bisa nyari 4, 5. Sebanyak-banyaknya hasil perburuan biawak tetap tidak memuaskan petani, apalagi jumlah reptil terus berkurang. Petani berharap musim hujan segera tiba agar bisa bertanam lebih cepat. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi melaporkan. Pemirsa, kemarau panjang tak menutup mata pencarian sama sekali. Petani kawasan Gading Rejo, Pringsewu beralih tanam hortikultura seperti semangka. Petani meraup untung besar karena per hektar menghasilkan 20 ton semangka bernilai Rp60 juta. Perkebunan semangka kawasan Gading Rejo, Pringsewu memasuki musim panen raya. Berhektar-hektar semangka panen setiap hari. Ratusan ton buah dikirim ke pasar lokal maupun luar daerah. Petani Pringsewu sudah mengantisipasi krisis pengairan sejak menjelang kemarau. Petani segera menanam semangka dan sebagian panen menjelang Idul Fitri. Panen semangka makin melimpah hingga Hari Raya Idul Adha mendatang. Peralihan tanam semangka memberi keuntungan besar. Apalagi panen bertepatan dengan puncak musim kemarau, harganya naik 2 kali lipat. Harga borongan Rp3.000 bisa melonjak Rp6.000 per kilogram. Penanaman 1 hektar bisa panen rata-rata 20 ton. Dengan harga normal Rp3.000 per kilogram, petani membawa pulang Rp60 juta.
Karena keuntungan sangat menggiurkan, kini banyak petani Prengsewu berlomba-lomba menanam aneka jenis semangka. Nanam semangka itu nggak bisa satu tempat, harus sekali tanam pindah, sekali tanam pindah. Ini rata-rata kalau 1 hektar 24-25 ton. Kalau semisal diuangkan berapa, Pak? Nah, itu kalau harga lagi kenceng kayak ini di atas 3.500 itu ya taruhlah 3.000. Keuntungannya bisa mencapai 15 sampai 25 juta. Kalau dari modal sendiri 1 hektar 25 juta. Panen semangka belum mencapai puncak. Sebagian besar petani menanam awal Juli dan memasuki panen raya menjelang Idul Adha. Dibandingkan pertanian padi atau palawija, penanaman semangka selama kemarau lebih makmur. Dari Prengsewu, Indra Siregar melaporkan. Kemarau panjang menimbulkan krisis air bersih. Warga Waigubak, Sukabumi, Kota Bandar Lampung terpaksa naik turun bukit dan lembah untuk sekedar mendapatkan 1 atau 2 ember air. Satu-satunya sumber air hanya lubang galian di pinggir kali. Krisis air bersih selalu menghantui warga Waigubak, Kota Bandar Lampung setiap musim kemarau. Semua sumur seputar permukiman mengering, termasuk sumur bor berkedalaman 160 meter. Pemerintah menyuplai air dengan armada PDAM, namun kapasitasnya terlalu minim dibandingkan jumlah warga. Kebutuhan air bersih mendesak setiap hari. Warga menemukan satu-satunya sumber alternatif dari lubang berjarak hampir 2 km dari permukiman. Selain lokasinya jauh, kondisi medan juga berat. Jalur ke sumber air melewati bukit dan lembah. Warga bisa mandi ala kadarnya karena antrean berjubel sejak pagi hingga petang. Sambil pulang bisa membawa 1 atau 2 ember, namun seember air pun butuh kesabaran berjam-jam. Kesengsaraan warga menggunung jika terdesak kebutuhan air lebih. Keluarga Nuridin terdiri dari 6 orang tentu kebingungan membagi air 2 ember per hari. Sekadar buat masak dan mencuci pun sulit, apalagi jika butuh mandi. Sehari berapa kali kita ngambil air, Pak? 2 hari sekali lah. Hah? 2 kali. 2 kali? Iya. Segini aja, Pak? Iya gini. Cukup, Pak? Ya cukup nggak cukup. Gimana? Kalau orang antri. Mau ngantrinya rame biasanya? Iya, rame. Airnya dipakai buat apa, Pak? Ya buat ya kalau yang bening tadi sumber buat minum. Yang kayak gini buat mandi gitu. Oh gitu. Buat berapa orang, Pak, di rumah, Pak? Ya banyak lah. Ada 6 kayaknya mah. Udah nggak ada lagi sumber mata air lain, Pak, selain di sini? Cuma ini aja 2. Warga berharap pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyediakan sumur bor. Satu-satunya sumur bor di masjid pun mengering dan sisa air hanya cukup untuk berwudu. Krisis air bersih juga membebani pengeluaran setiap bulan rata-rata Rp200.000. Setiap rumah tangga bisa membeli air keliling dengan harga Rp2.000 hingga Rp2.500 per jerigen. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Kemarau panjang berdampak mundurnya penanaman ribuan hektar padi di Kabupaten Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat. Pengairan praktis terhenti sejak waduk irigasi Wairarem mengering. Saluran irigasi waduk Wairarem hampir kering total akibat kemarau panjang. Ketinggian air di pintu irigasi kurang dari setengah meter. Debit air tersisa tidak mencukupi ambang normal. Minimnya debit air otomatis menghentikan irigasi ke pesawahan Kabupaten Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat. Musim tanam mencapai 11.000 hektar tertunda. Petani membiarkan sawahnya kering kerontang. Kasih Sumber Daya Air Wai Masuji Wai Tulang Bawang Anwar memastikan jadwal tanam musim rendeng mundur jika kemarau terus berkepanjangan. Jadwal tanam mestinya awal November. Sementara prediksi kemarau sampai akhir bulan yang sama. Dengan melihat gerakan air pada beberapa hari yang lewat tuh sekitar 3 cm. Nah, kalaupun nanti sampai dengan 1 November
itu tidak akan mencapai setinggi itu. Mungkin hanya 49 sekian. Elevasi 49 sekian. Artinya tidak bisa dipaksa, meski program kita November 1 November. Ya. Kemarau berdampak terhadap panen gadu sebulan lalu. Areal panen mencapai 11.400 hektar. Namun 17 hektar diantaranya gagal panen. Petani kebingungan jika musim tanam tertunda sampai musim hujan beberapa bulan lagi. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi lain. Di antaranya, pedagang Pasar Tugu Kota Bandar Lampung menagih janji penyediaan air bersih dan penyegar udara. Tetaplah bersama kami. Tukarkan 100 poin VIP Anda dengan Bango kecap manis refill 600 ml atau 50 poin dengan 1 botol sirup ABC Squash Delight. Promo ini berlaku sampai dengan 30 September 2015. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkap, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pembangunan Pasar Tugu Kota Bandar Lampung tidak dilengkapi air bersih maupun sarana penggantian udara. Pemerintah berjanji menyediakan semua kekurangan, namun hingga hari ini tidak terwujud. Para pedagang merasa termakan janji palsu. Pasar Tugu Kota Bandar Lampung tidak layak huni karena tetap semraut, pengap, dan kotor. Selesainya pembangunan pasar tidak dilengkapi blower, air bersih maupun petugas kebersihan. Pedagang menuding pemerintah tidak memenuhi janji penyediaan sarana vital. Kondisi pasar Tugu tidak sehat dan menjauhkan pembeli. Pemerintah dituntut bertanggung jawab atas pemindahan pedagang khususnya area lantai dasar. Rata-rata pedagang mengeluhkan harga kios atau lapak tidak sebanding dengan kondisi pasar baru. Lebih mengecewakan lagi, protes pedagang tidak digubris. Kecewa berat kecewanya. Harapan apa? Ya merata aja, ya masuk semua. Ya kecewa Mas, katanya mau ngosongin lahan pedagang, tapi buktinya apa? Yang di dalam nggak laku semua, sampai tombok semua, itu modalnya habis. Harapannya Bu, pemerintah seperti apa Bu? Harapannya pemerintah ya segera menertibkan pedagang-pedagang itu supaya masuk semua. Kalau alasan nggak ada duit itu kayaknya mustahil orang dagang udah lama. Ada sedikit kecewa karena menunggu waktu itu dijanjikan dalam 1 minggu, sudah hampir 10 hari ini belum ada pembuatan blower. Iya, karena katanya janji pengen pasang blower, ini kan panas suasananya. Panas, pengap lagi. Makanya sekarang udah punya pasang AC masing-masing. Karena blowernya nggak dipasang-pasang. Karena nggak dipasang-pasang kali. Pembangunan Pasar Tugu tidak dibarengi dengan penertiban. Terbukti masih banyak pedagang kaki lima mangkal di seputar pasar sehingga merugikan pemilik kios atau lapak. Kondisi pasar kumuh dan berbau tak sedap juga mencegah pembeli masuk kios baru. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Pemirsa, stok sapi di pasaran Kota Bandar Lampung turun 50% dibandingkan tahun lalu.
Menipisnya stok dikhawatirkan melambungkan harga menjelang Idul Adha, apalagi harga daging sapi masih bergejolak. Dinas Peternakan Kota Bandar Lampung mendata stok sapi menjelang Idul Adha hanya 700-an ekor. Jumlah ini hanya setengah dari stok tahun lalu mencapai 1.534 ekor. Penurunan stok secara drastis sangat mempengaruhi harga. Dinas Peternakan berharap pasokan sapi bertambah dari Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Pasokan perusahaan penggemukan sapi maupun ternak dari tangan petani sangat dibutuhkan. Sementara stok kambing masih normal, sekitar 2.000 ekor. Jumlah ini sama dengan tahun lalu. Kepala Dinas Peternakan Kota Bandar Lampung, Agustini, mengkhawatirkan lonjakan harga sapi kurban. Apalagi harga daging sapi hidup sudah naik Rp3.000 per kilogram. Untuk sampai saat ini yang sudah kita data itu untuk sapinya sekitar 700-an ekor udah siap di Kota Bandar Lampung. Itu baru sapi aja, Bu? Sapi ya, kalau kambing sekitar hampir 2.000-an ya, yang ada di Bandar Lampung. Ya. Kalau tahun lalu yang dipotong itu sekitar 1.500-an, 1.534 ekor sapi. Untuk kambingnya sendiri, Bu? Untuk kambingnya 2.000-an, sekitar 2.000-an. Sekarang harga sapi itu meningkat sekitar Rp3.000, ya 45.000 per berat. Hidup. Kalau tahun kemarin hanya 42, paling tinggi 42. Pemeriksaan Dinas Peternakan Kota Bandar Lampung tidak menemukan sapi sakit atau terkena virus berbahaya. Pemeriksaan meliputi peternakan maupun lapak. Pemeriksaan akan berlanjut hingga Idul Adha. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. 4 jemaah calon haji Lampung Utara gagal berangkat ke Tanah Suci karena alasan meninggal dunia dan tidak mendapatkan izin kantor maupun keluarga. Jadwal keberangkatan jemaah Lampung Utara merupakan kloter terakhir Lampung. Sebanyak 328 jemaah calon haji Lampung Utara dijadwalkan berangkat 10 September. Rombongan tergabung dalam kloter 30. Jumlah jemaah berkurang 4 karena meninggal dunia dan 3 lainnya tidak diizinkan kantor maupun keluarganya. Kegagalan berangkat baru dipastikan 3 hari menjelang pelepasan ke Asrama Haji Raja Basa Bandar Lampung. Kabid Pemberangkatan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Lampung Utara, Herman Ali, keempat jemaah sebenarnya sudah memenuhi semua persyaratan. Mereka gagal berangkat karena kantor dan keluarganya tidak mengizinkan. Kalau alasan yang mengundurkan diri, yang pertama itu karena izin daripada pihak kantor atau dari pemerintah yang nggak bisa berkaitan dengan izin. Cukup besar mereka beliau bisa 2 kali berturut-turut dalam pengambilan keputusan. Sementara yang 2 orang itu warga masyarakat Nyarangan Kemening itu karena alasan permintaan keluarga. Kuota calon jemaah calon haji Lampung Utara tahun ini turun 38% dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini sesuai jatah Kementerian Agama. Tarif haji tahun ini juga turun 6 juta dari 40 juta menjadi 34 juta rupiah. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Bupati Sujadi Sadat melepas keberangkatan ratusan jemaah calon haji Pringsewu. Ikuti informasi yang sesaat lagi. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung ya. Ini Lampung Yai. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bupati Pringsewu Sujadi Sadat melepas keberangkatan 446 jemaah calon haji di halaman pendopo Minggu pagi. Bupati mengingatkan para jemaah menjaga kesehatan demi kelancaran ibadah dan pulang sebagai haji mabrur. Pelepasan jemaah calon haji Pringsewu dihadiri Wakil Bupati Handitya Narapati, Wakil Ketua DPRD Sagang Nainggolan, Sekda Budiman dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Haji Hambali. Ratusan jemaah calon haji Pringsewu dilepas menuju Asrama Haji Raja Basa Bandar Lampung. Jemaah menjalani karantina sehari untuk memeriksakan kesehatan dan barang. Mereka bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Embarkasi Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari ini. Bupati Sujadi Sadat memberi pengarahan kepada seluruh jemaah di Gedung NU Ganjaran Kecamatan Pagelaran. Para jemaah diminta menjaga kesehatan. Haji berbeda dengan ibadah lainnya karena membutuhkan kondisi lebih prima. Bupati mendoakan jemaah menjalankan ibadah dengan lancar dan pulang sebagai haji mabrur. Bapak Ibu ditakdirkan insya Allah besok pagi akan meninggalkan Pringsewu ini untuk melaksanakan tugas sekaligus terpenuhinya cita-cita Bapak Ibu untuk sebagai orang Muslim yang sempurna, itu melaksanakan rukun Islam yang kelima sebagai haji maupun hajat, tentunya adalah mabrur dan mabrur. Kepala Staf Kantor Kementerian Agama Pringsewu Johar Tantawi memerinci 446 jemaah calon haji terbagi dalam 3 kelompok terbang, yaitu kloter 25 435 orang, kloter 30 hanya 4 orang, dan kloter 15 sebanyak 7 orang. Dari Pringsewu, Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, Pesawaran mengunggulkan sektor pariwisata dan pertambangan di ajang Lampu Fair tanggal 5 hingga 20 September di Kompleks PKORW Halim Bandar Lampung. Anjungan Pesawaran kali ini tampil lebih elegan sesuai sektor keunggulan. Pesta Kembang Api memeriahkan pembukaan Lampung Fair tahun 2015 di Kompleks PKORW Halim Bandar Lampung Sabtu malam. Sekda Lampung Arinal Junaidi yang meninjau stan Kabupaten Pesawaran, rombongan Sekda disambut oleh Bupati Pesawaran Arisandi Darmaputra. Stan Pesawaran tampil berbeda dengan ikon sektor pariwisata dan pertambangan. Anjungan didesain elegan dengan pintu menyerupai goa layaknya pertambangan. Ikon pariwisata dan pertambangan didukung pertanian, perkebunan, kelautan, dan kerajinan. Bupati Arisandi Darmaputra berharap potensi sumber daya alam pertambangan dan pariwisata Pesawaran menarik minat investor nasional maupun internasional. Pengembangan sektor pariwisata juga mewujudkan kawasan wisata bahari. Pesawaran melebarkan infrastruktur jalan pesisir dengan anggaran pusat sebesar 100 miliar. Jalur ini mulai Bandar Lampung hingga Kecamatan Punduh Pidada. Dalam waktu 1-2 hari ini saya diminta untuk segera menyusun. Salah satu tadi yang sudah saya sampaikan juga kepada Pak Sekda sesuai pembicaraan saya dengan Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu soal pelebaran jalan dari simpang Bandar Lampung menuju ke Punduh Pidada. Pelebaran jalan pesisir masing-masing 100 meter dapat menunjang kemajuan pariwisata. Kemudahan akses ini sekaligus berdampak ekonomi warga pesisir maupun perekonomian Lampung. Dari Bandar Lampung, Gunawan Sahreza melaporkan. DPRD Lampung Tengah belum menggelar sidang paripurna pemberhentian Bupati Ahmad Pairin dan Mustafa. Paripurna segera berlangsung begitu menghadiri dan Gubernur Lampung mengirim surat keputusan pemberhentian. Pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Deli Adelia dan kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Bupati Lampung Tengah Ahmad Pairin dan wakilnya Mustafa telah mengajukan surat pengunduran diri. Mereka mengakhiri masa jabatan bulan November. Ahmad Pairin menjadi calon wali kota Metro, sementara Mustafa maju sebagai calon Bupati Lampung Tengah. Pengunduran Ahmad Pairin dan Mustafa belum disahkan melalui sidang paripurna DPRD. Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Natali Sinaga mengatakan Dewan masih menunggu terbitnya surat keputusan pemberhentian dari Mendagri maupun Gubernur Ridho Fikardo. Ya, maka Wakil Bupati menjadi Bupati. Nah, ini kita lagi menunggu SK pemberhentian Bupati dari Mendagri. Nah, berdasarkan dari SK itu nanti maka DPRD akan melaksanakan
paripurna. Paripurna mengumumkan dan mengusulkan saudara Mustafa menjadi Bupati Lampung Tengah. Itu tahapan. Amir Mahmud dan Kiki Aprizal melaporkan. Ke Depdagri dan seperti itu.